Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Mulai Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sukma memasuki part yang ketiga. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Selesai melakukan ritual, Nara memakaikan pakaiannya kembali seorang diri di tempat yang sudah tersedia. Ia melaksanakan ritual mandi kembang dibaluti oleh kain yang ditutupi hanya sebagian badannya saja, sedangkan kedua pundaknya itu terlihat. Setelah memakai pakaian, Nara bersama Mbak Sarjan menghampiri Cynthia yang sedang duduk menunggu Nara kembali. Cynthia berbisik, "Kamu habis dari mana saja? Aku takut sendirian di sini." Mbak Sarjan yang mengetahui ketakutan Cynthia, ia langsung berkata, "Tidak usah takut, mereka hanya memperhatikanmu saja tanpa mengganggu." Cynthia tidak mempercayai adanya makhluk astral, hanya saja ia merasakan merinding di sekujur tubuh dan juga ketakutan jika ditinggal sendirian. Nara terlihat bingung, ia ingin membayar jasa Mbak Sarjan tetapi tidak memiliki uang yang cukup. Mbak Sarjan mengetahui yang dipikirkan oleh Nara. "Sudah, Cak Ayu, tidak usah dibayar juga tidak apa-apa. Tetapi saya sangat senang jika diberikan sebatang rokok," ucap Mbak Sarjan. Cynthia memberikan setengah uangnya untuk membayar jasa Mbak Sarjan. "Loh, kok kamu yang bayar?" tanya Nara. Lalu Cynthia menjawab, "Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah memilih keputusan yang tepat di hari ini." Nara tidak mengerti dengan jawaban Cynthia. Nara mengucapkan rasa terima kasih kepada Cynthia. "Terima kasih, Sin. Kamu benar-benar sangat baik," ucap Nara memuji Cynthia. Cynthia tersenyum dan juga merasa senang membantu Nara. Kemudian Cynthia dan juga Nara pamit pulang. Tetapi Mbak Sarjan senantiasa mengingatkan ritual yang harus dijalani oleh Nara, yakni puasa weton dan puasa mutih. Setelah itu Mbak Sarjan mempersilahkan Nara dan juga Cynthia pulang. Di perjalanan, Cynthia ini penasaran dengan ritual yang dilakukan oleh Nara ketika berada di area lingkungan tempat tinggal Mbak Sarjan. "Ra," panggil Cynthia. Nara bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu manggil aku?" Cynthia menghela nafas. Kemudian ia bertanya, "Kamu melakukan ritual apa aja di sana?" Nara terdiam sejenak. Nara tidak ingin menceritakan pengalaman melakukan ritual yang pernah ia lakukan. Cynthia terus saja membujuk Nara agar menceritakan kepadanya. Cynthia sangat penasaran dengan ritual yang dilakukan oleh Nara bersama Mbak Sarjan. Cynthia berhenti di depan tempat tinggalnya. Kemudian Cynthia berkata, "Hari ini aku tidak main. Aku minta maaf belum bisa mengantarkanmu pulang, Ra." Nara tersenyum menatap Cynthia seraya menjawab, "Tidak apa-apa kok, ya udah kamu istirahat aja dulu. Dan terima kasih banyak ya karena kamu, ya aku bisa mencapai keinginanku." Cynthia menganggukkan kepalanya saja dan kemudian tersenyum menatap Nara. Kemudian Nara lanjut berjalan menuju pulang seorang diri. Ketika Nara sedang berjalan, ia merasakan ada yang mendampinginya. Sesekali ia menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya Nara melihat ada sosok ular besar bertanduk dua yang mengikutinya dari belakang. "Siapa kamu? Ada apa kamu mengikutiku?" Sosok ular besar itu memberikan jawaban, "Tenanglah, aku yang akan mendampingimu kemanapun kamu berada." Nara kemudian baru saja teringat dengan ritual yang ia lakukan bersama Mbak Sarjan. Nara bergumam dalam batin, jangan-jangan ada kaitannya dengan ritual yang aku lakukan dan sosok ular ini yang akan mendampingiku. Nara berjalan pulang ditemani oleh sosok ular besar di belakangnya. Sesamanya di dalam rumah, Nara merasakan panas di sekujur tubuhnya. Kemudian ia melihat ke arah ayat suci Al-Quran yang tersimpan di dalam rak khusus. Nara sangat ketakutan dan benar-benar kesal ketika melihat Al-Quran.
Duh, siapa ini yang taruh Al-Quran di sini? Keluh Nara. Nara langsung bergegas pergi menjauhi rak yang telah tersimpan Al-Quran di dalamnya. Nara merasa tidak nyaman saat berada di dalam rumahnya. Terlebih lagi jika ia mengetahui sang ibu melaksanakan ibadah sholat. Nara merasakan hawa yang sangat panas dalam 5 menit. Ah, panas banget ini rumah, celetuk Nara. Tidak lama kemudian, ibu datang menghampirinya. Nara menatap sinis dan sedikit menjauh dari sang ibu. Udah sholat belum, Duk? Tanya ibunya. Nara menjawab ketus. Bukan urusanmu, Bu. Di saat itu Nara berbicara kepada ibunya tentang tata cara puasa mutih yang akan ia lakukan. Bu, aku pengen nanya, Bu, ucap Nara. Sang ibu menatap Nara dengan tersenyum. Nanya apa, Duk? Silakan aja, jawaban ibu yang mempersilahkan Nara untuk bertanya. Esok aku akan melaksanakan kegiatan puasa mutih. Apakah ibu mengetahui tata caranya senajan apa, Bu? Tanya Nara kembali. Ibu hanya menghela nafas seraya memberikan jawaban. Kamu niatnya karena apa? Karena kepengen sesuatu atau karena Gusti Allah? Awas hati-hati, jangan menyimpang. Nara terdiam tanpa berkata apapun. Terbesit di dalam pikirannya untuk tidak memberitahu sang ibu tentang niatnya. Nara kembali bertanya, tata caranya gimana? Ibu langsung menjelaskan. Awali niatmu karena Pangeran Gusti Allah untuk membersihkan dirimu sendiri dari dosa-dosa. Dan jangan lupa membaca doanya dengan berbahasa Jawa selama 3 hari atau 7 hari, bahkan yang paling lama 40 hari. Namun itu semua tergantung pada dirimu. Nara semakin dibuat penasaran oleh penjelasan sang ibu. Tidak boleh makan dan juga minum yang berasa kan? Tanyanya. Sang ibu menjawab. Iya betul, kamu harus makan dan juga minum hanya air putih dan juga nasi putih saja, tanpa ada rasa apapun selama beberapa hari puasa yang kamu tuju. Nara mengerti penjelasan dari ibunya. Namun, bacaan niatnya untuk apa? Nara kembali bertanya. Ibu dengan senang hati kembali memberikan jawaban. Niati ingsun puasa mutih karena Allah Ta'ala. Nara merasa sudah paham dengan bacaan niat puasa mutih itu. Kemudian Nara langsung bergegas masuk ke dalam kamar lalu meninggalkan ibu seorang diri di ruang tamu. Ketika di dalam kamar, Nara ini mempersiapkan niatnya. Ia mengingat-ingat kembali bacaan niat untuk melakukan puasa mutih. Dikala itu, waktu sudah mulai malam. Nara merasakan kantuk dan ia pun langsung tertidur pulas. Akan tetapi Nara tidak bisa tidur. Ia mendengar suara lantunan ayat suci yang dibacakan oleh sang ibu sehingga terdengar sampai ke dalam kamar Nara. Nara membungkam kedua telinganya sendiri. Ia merasa kebisingan ketika mendengarkan lantunan ayat suci yang diucapkan oleh sang ibu. Dengan kesal, Nara tidak kuasa menahan dirinya untuk menghampiri ibunya. Ia berjalan ke arah kamar ibunya sendiri. Nggak usah berisik sih, Bu. Kalau mau ngaji pelan-pelan aja, gerutu Nara. Sang ibu menatap Nara dengan perasaan yang sedih sekaligus mengusap dadanya seraya berkata, Astagfirullahaladzim, istighfar kamu nak. Nara langsung pergi berjalan lalu kemudian masuk ke dalam kamarnya kembali. Ganggu saja, gerutunya. Nara langsung tertidur kembali. Sedangkan sang ibu langsung merapikan alat perlengkapan sholat yang ia pakai dan meletakkan kitab Al-Quran di dalam rak khusus. Anakku kenapa seperti itu ya kelakuannya? Padahal sewaktu kemarin saja tidak seperti itu, gumam sang ibu dalam batinnya. Keesokan harinya Nara terbangun. Ia melihat jam jadul yang terpasang di tembok rumahnya yang tidak memiliki warna. Hah? Masih jam 3 pagi? Ucap Nara yang baru saja terbangun dari tidurnya. Seperti biasa Nara mengumpulkan energinya ketika baru bangun tidur. Nara langsung teringat jika dirinya akan melaksanakan puasa mutih. Tanpa berlama-lama dirinya bergegas ke dapur untuk mengambil nasi putih dan air putih.
Tidak lupa, Nara membaca niat puasa mutih lalu menyantap nasi putih tanpa lauk. Nara tidak puasa menyantap makanan tanpa rasa, akan tetapi ia tahan agar keinginannya bisa terwujud. Ya sudah, kalau caranya kayak begini, gumam Nara dalam batinnya. Nara hanya menyantap nasi 3 suapan saja. Kemudian dia menengguk air putih selama 3 kali. Nara langsung melaksanakan puasa mutih di hari itu juga. Ketika sudah habis tidak tersisa, Nara mengambil handuk dengan satu tangannya. Kemudian bergegas ke dapur dan juga menaruh piring dan gelas yang ia bawa. Setelah itu Nara langsung berjalan ke sumur untuk mandi. Selama 15 menit, Nara selesai mandi lalu berjalan menuju kamarnya. Ia mengambil pakaian di dalam lemari. Setelah itu Nara mengenakan pakaian yang telah ia pilih. Selesai memakai pakaian, Nara duduk sejenak di alas kasur tempat ia tidur. Kasur milik Nara sangatlah pendek tanpa ranjang. Ia sangat bosan ketika tidak ada kegiatan apapun. Tiba-tiba saja terbesit di dalam pikirannya untuk melakukan meditasi sendiri. Ah, bosan tenan diriku ini. Ya udahlah, meditasi saja, gumamnya. Nara mencoba duduk rileks dengan melipatkan kedua kakinya ke depan sehingga menyatukan antara betis kaki kanan dengan betis kaki kiri yakni bersila. Kedua tangannya ia luruskan dan menyentuh paha keduanya. Jari jempol dan juga telunjuk ia satukan, sedangkan ketiga jarinya ia biarkan. Nara sangat rileks. Ia memejamkan kedua matanya, lalu menghela nafas perlahan yang cukup dalam. Nara fokus meditasi seorang diri di dalam kamar itu. Seperti biasanya, Sukma Nara keluar kembali dari raga. Ia berjalan-jalan melihat orang-orang sekitar. Nara mengeluarkan sukmanya hanya untuk melihat keadaan sekitar saja. Nara melakukan teleportasi gaib dengan cara masuk ke dalam sebuah lubangan cahaya putih di hadapannya itu. Kemudian ia sudah berada di halaman depan rumah ratu. Nara masuk ke dalam rumah. Ia berjalan masuk menembus pintu dan juga tembok, sehingga sangat mudah baginya untuk melihat keadaan ratu di sana. Seperti biasanya, Nara berjalan ke arah kamar ratu. Dia melihat ada sosok penari yang senantiasa mendampingi ratu. Loh, kenapa ada demit yang menjaga temanku itu? Celutuk Sukma Nara. Penari yang melihat kehadiran Nara datang ke kamar ratu. Sosok penari itu menatap tajam ke arah Nara. Ada apa kamu kesini? Tidak usah ikut campur urusan orang, ucap sosok penari itu dengan kasar. Sukma Nara tertawa ketika melihat dirinya dimarahi oleh sosok penari. Siapa yang menyuruh sampean untuk menjaga dia? Tanya Nara. Sosok penari yang bernama Dewi itu memberikan jawaban sekaligus dengan bentakan. Bukan urusanmu. Setelah itu Nara mengendalikan sukmanya sendiri, lalu kemudian memasukkannya kembali ke dalam raga. Ia melakukan perjalanan teleportasi gaib. Selama 5 menit bermeditasi, Nara sudah merasakan tenang di hati dan juga pikirannya. Sesekali ia menarik nafas panjang dan langsung mengeluarkannya kembali. Lega pikiranku, sudah tidak pusing lagi, celetuk Nara. Selesai bermeditasi, Nara duduk bersantai di dalam kamar. Ia melihat ke seluruh arah ruangan kamarnya sendiri. Terkadang Nara kurang nyaman dengan datangnya kehadiran sosok makhluk astral di dalam kamarnya. Siapa kamu? Tunjukkan dirimu dan jangan ganggu. Bentakan Nara terdengar sangat jelas. Lantang tenan suaramu itu, saut suara misterius yang tidak dikenal oleh nada tinggi. Jangan berisik, ucap Nara. Nara mencoba memakai ilmu tenaga dalam. Seketika energi dari makhluk astral itu terbuka sehingga Nara bisa melihat bentuk rupa aslinya. Nara melihat banyak makhluk astral dari berbagai macam rupa yang sangat menyeramkan. Akan tetapi Nara merasa biasa saja tanpa adanya rasa takut yang tertanam di dalam dirinya. Nara hanya duduk di kamarnya. Ia melihat ke seluruh ruangan. Sangat banyak sosok makhluk tidak kasat mata muncul di berbagai tempat area tertentu. Awas saja kalau sampai mengganggu, akan aku beri pelajaran kalian semua, gerutu Nara seorang diri.
Nara merasa dirinya sangat nyaman ketika menyendiri di dalam kamarnya. Lama kemudian terdengar suara azan dari langgar musola yang letaknya tidak jauh dari rumah Nara sendiri. Nara merasa tidak nyaman ketika mendengarkan lantunan azan. Ia berusaha menutupi kedua telinganya dengan kedua jarinya masing-masing sehingga selesai azan. Kapan berhenti suara ini? Celetuknya. Suara azan. Nara langsung sesak nafas dan dadanya terasa sangat nyeri. Ia mencoba mengatur nafasnya berulang kali hingga rasa sesaknya hilang dengan sendirinya. Di saat itu Nara hanya duduk terdiam melihat ke sekeliling kamarnya hingga menjelang pagi hari. Nara benar-benar sangat senang ketika dirinya melaksanakan puasa mutih. Ketika sudah pagi hari, Nara sangat malas membersihkan ruangan kamarnya. Ia merasa berat untuk beres-beres rumah. Nara seringkali melakukan meditasi untuk menenangkan pikirannya. Tiba-tiba saja ibu mengetuk pintu kamar Nara. "Duk, ayo sarapan pagi, Duk," panggil sang ibu menyuruh Nara sarapan. Nara membentak sang ibu dengan nada tinggi. "Aku tidak sarapan, Bu. Jangan ganggu," bentak Nara sehingga membuat ibunya mengelus dada dan menahan sedih. "Ya wes, nanti sarapan ya. Sudah ibu siapkan sarapanmu di meja makan," ucap ibu. Sang ibu langsung bergegas pergi meninggalkan pintu kamar Nara, sedangkan Nara masih duduk di kamarnya. "Aku ini kan sedang melakukan puasa mutih disuruh sarapan," gerutu Nara. Nara langsung berdiri lalu bergegas ke meja makan. Ia membuka tutup makanan yang sudah tersedia di meja makan. "Makanan kesukaanku, akan tetapi ya aku sudah berniat melakukan puasa mutih," gumamnya dalam batin. Nara menjadi bimbang. Ia bingung dengan pilihan yang ada, antara melanjutkan puasa yang ia lakukan atau sebaliknya yakni membatalkannya saja. Tiba-tiba saja terdengar suara gertakan dari belakang. "Jangan sampai batal yang sampean lakukan saat ini." Ketika Nara menoleh ke arah belakang, ternyata sosok ular besar bertanduk yang memberikan peringatan kepada dirinya. Nara langsung berjalan ke ruangan tamu. Lalu ia duduk bersantai bersama sang ibu yang sudah berada di ruang tamu sedang menjahit baju. "Kamu bisa menjahit baju?" tanya sang ibu sembari fokus menjahit. "Ya bisa dong, Bu." Sang ibu menatap Nara dengan tatapan kasih sayang sekaligus tersenyum. "Ya udah, bagus kalau anak perempuan itu bisa jahit baju," puji sang ibu kepada Nara. Nara penasaran dengan efek puasa mutih yang sedang ia jalani. Nara langsung mencoba ilmu kekuatan yang ia miliki. Nara menggeser kursi hanya dengan gerakan satu tangannya saja. Dengan mudahnya kursi itu bergeser sendiri. "Lah, iya ternyata berhasil," gumam Nara. Sang ibu yang melihat kejadian itu sangat terkejut ketika Nara mampu menggerakkan kursi hingga bergeser dengan sendirinya tanpa disentuh. "Kenapa, Bu? Aku hanya mencoba saja dan ibu jangan terlalu dipikirkan," ucap Nara. Ibu hanya menggelengkan sedikit kepalanya. "Kamu sudah makan? Sudah ibu siapkan sarapanmu di meja?" tanya sang ibu untuk memastikan. Nara terdiam sejenak lalu menghela nafas perlahan. "Aku tidak makan, Bu, soalnya lagi puasa mutih," respon Nara. Ibu sedikit kaget ketika mengetahui jika Nara sedang melakukan puasa mutih. Kemudian sang ibu bertanya, "Puasa mutih buat apa?" Nara memberikan jawaban, "Ini rahasia aku, Bu. Toh aku juga sudah niat dari kemarin-kemarin." Ibu hanya mengelus dada dan ia sangat takut jika Nara menyalahgunakan niat puasanya itu. Sang ibu curiga dengan sikap Nara yang telah berubah. Perubahan Nara ini membuat ibu bertanya-tanya dan bingung sekaligus penasaran. Nara yang mengetahui jika sang ibu penasaran kepadanya, dengan sigap ia berkata, "Sudah, Bu, ndak usah mikir yang aneh-aneh." Ibu dengan suara pelan bertanya, "Kamu ndak melakukan yang aneh-aneh toh?" Nara berdecak kesal. Ya udahlah, Bu, sekarapnya ibu saja," ucap ketus Nara yang sedang kesal. Nara bergegas keluar rumah dan duduk di teras kursi. Ia bersantai seorang diri di sana. Para warga lain sekaligus tetangga yang lewat di depan rumah begitu sangat segan kepada Nara. Dia dihormati oleh orang yang melihatnya. Nara tampak lebih berwibawa.
Seperti biasanya, Cynthia kemudian datang ke rumah Nara. Akan tetapi Nara sangat kesal ketika melihat kedatangan Cynthia yang menghampirinya. "Gimana kabarnya, Ra?" sapa Cynthia. Nara dengan ketus menjawab, "Baik kok." Cynthia merasakan tidak enak hati pada Nara. Cynthia bergumam dalam batin, "Sepertinya Nara tidak suka melihat kedatanganku ke sini." Nara yang mengetahui isi hati Cynthia, Nara langsung menenangkannya. "Ya udah, kamu tidak usah mikir yang aneh-aneh tentang diriku," celetuk Nara. Cynthia terkejut ketika mendengar ucapan Nara. "Kamu tidak usah terkejut gitu. Aku tahu apa yang kamu ucapkan di dalam hati dan yang kamu pikirkan juga," ungkapnya. Cynthia tertunduk malu dan sesekali ia menghela nafas cukup panjang. Cynthia dan juga Nara hanya saling diam dan tidak bicara. Suasana di kala itu sangat berubah. Cynthia ingin menanyakan sesuatu kepada Nara, akan tetapi dia urungkan pertanyaan itu dari mulutnya. "Mau menanyakan apa kamu?" Cynthia menghela nafas lalu menjawab, "Kamu kenapa berbeda gini? Tidak seperti dulu kamu." Nara tersenyum menatap Cynthia seraya berkata, "Tidak ada perbedaan dari diriku yang dulu dengan yang sekarang. Aku tetap sama saja menjadi diriku." Cynthia terdiam dan tidak berkata apapun. Cynthia berpikir bahwa perbedaan sikap Nara efek dari berguru dengan Mbah Sarjan. Cynthia bergumam, sepertinya perubahan Nara ada kaitannya dengan Mbah Sarjan. Akan tetapi aku tidak ingin berburuk sangka dan lagi pula aku tidak percaya dengan hal gaib seperti itu. Nara kemudian menatap Cynthia dengan tatapan tajam sekaligus memperhatikan raut wajahnya. Cynthia sangat menyegani Nara yang sedang menatap dirinya. "Kamu diberi saran apa saja oleh Mbah Sarjan sewaktu kemarin?" tanya Cynthia memulai obrolan dengan basa-basi. Nara simpel memberikan jawaban, "Puasa Muti selama 3 hari berturut-turut." Cynthia pun kembali bertanya, "Apakah sekarang kamu sedang menjalani puasa Muti?" Nara hanya merespon dengan menganggukkan kepalanya saja. Suasana begitu hening dan tidak ada obrolan apapun di antara mereka berdua dengan intens. Di saat itu, Nara sedang mencoba untuk menguji kemampuan ilmunya satu persatu. Nara pun kemudian menggerakkan benda yang berukuran besar dan berat dari jarak jauh dengan satu jari yang ia gerakkan. Cynthia sangat takjub ketika melihat kemampuan Nara. "Wah, kamu sangat hebat," ucap Cynthia memuji kehebatan Nara. Nara merasa tinggi dengan kemampuan yang ia miliki, sehingga ia berpikir bahwa orang-orang akan tunduk kepadanya karena ilmu yang ia punya. "Semuanya berkat dari Mbah Sarjan sampai aku bisa seperti ini," ujar Nara. Cynthia hanya menggelengkan kepala. Dia menyesal sudah memberikan saran dan membantu Nara mendatangi Mbah Sarjan. Cynthia merasa berdosa ketika mengetahui Nara menyombongkan diri karena kehebatannya. "Tetaplah menunduk dirimu kepada Tuhanmu. Jangan angkuh dan jangan sombong di hadapan Gusti Pangeran," ucap nasihat Cynthia kepada Nara. Nara kemudian memanglingkan wajahnya dari hadapan Cynthia dan mengabaikan nasihat darinya. Nara sangat sombong dan kemudian berbangga diri. Beberapa kali dia memamerkan kehebatan ilmunya itu. Cynthia sangat terpukau sekaligus takjub ketika melihat keajaiban yang dilakukan oleh Nara. Nara sangat senang ketika dirinya dipuji oleh Cynthia. Dia semakin bersemangat menunjukkan segala kehebatannya. "Tidak sia-sia aku puasa Mutih," ujar Nara. Cynthia memberikan pesan nasihat kepada Nara. "Semoga saja kamu tidak lupa niatmu untuk membantu ratu dari gangguan penari itu," ucap pesan Cynthia kepada Nara. Nara dengan santai berkata, "Jangan khawatir, aku tidak lali kok. Tidak lupa aku dengan niatku itu." Cynthia merasa lega dengan perkataan yang diucapkan oleh Nara. Nara tidak sabar untuk menghadapi sosok penari yang mendampingi ratu itu. "Aku tidak sabar berhadapan dengan sosok penari yang berada di kamar ratu," celetuk Nara. Cynthia bertanya, "Kamu kapan menjenguk dia?" Nara menghela nafas seraya menjawab, "Tunggu 2 hari lagi aku akan menjenguknya dan juga kamu harus ikut menemaniku." Cynthia senang dengan ajakan Nara. "Ya udah, aku akan menemanimu menjenguk ratu," ucapan Nara. Cynthia dan juga Nara sedang bersantai di teras rumah.
Cynthia melihat kemampuan Nara yang semakin terkesan ajaib, sedangkan Nara memainkan kemampuannya di hadapan Cynthia. Nara kemudian menggerakkan meja dengan satu jari, melayangkan kursi hingga ke atas dengan satu tangan, dan mampu mengusir jin yang kemudian mengganggunya hanya dengan sekali hembusan tiupan dari mulutnya. Lagi dan juga lagi, Cynthia sangat terpukau dengan kemampuan Nara. Cynthia terdiam dan tidak berkutik sedikit pun. Namun, ia sangat khawatir jika niat yang dijanjikan tidak ditepati oleh Nara. Cynthia dan juga Nara tidak bermain seperti pada umumnya. Nara hanya fokus memainkan kemampuannya dengan Cynthia. Akan tetapi, Cynthia hanya melihat saja. Nara memainkan ilmu kekuatannya dari pagi sampai sore. Ketika menjelang sore, Cynthia berpamitan kepada Nara. "Ra, sekarang sudah hampir sore. Aku izin pulang saja ya, soalnya udah cukup aku mampir ke sini," ucap pamit Cynthia. "Ya udah, enggak apa-apa. Tunggu 2 hari lagi kamu ke sini dan antar temani aku ya," pinta Nara. Cynthia menarik nafas cukup dalam seraya bertanya, "Aku ke rumah kamu lakinya itu harus nunggu 2 hari?" Nara menganggukkan kepalanya sekaligus tersenyum menatap ke arah Cynthia. Cynthia bingung dan heran ketika mendengarkan permintaan Nara kepada dirinya. "Kenapa tidak sekarang aja? Atau esok juga masih bisa kan?" ujar Cynthia. Nara terdiam sejenak. 2 hari lagi saja, soalnya dalam 2 hari kemampuanku cukup untuk menghadapi sosok penari bajingan itu, ucap kesal Nara. Cynthia bertanya, "Kamu melaksanakan puasa muti selama 3 hari toh? Katakan sejujurnya padaku." Nara tersenyum menatap Cynthia sekaligus menghela nafasnya. "Ya udah, enggak apa-apa. Aku akan kesini lagi 2 hari lagi sesuai permintaan kamu," ucap Cynthia. Nara merasa sangat senang ketika mendengarkan ucapan Cynthia kepadanya. "Ya udah, terima kasih Sin. Kamu benar-benar temanku yang paling baik," ucap Nara memuji Cynthia. Cynthia hanya tersenyum tanpa berkata apapun. Ia benar-benar sangat bahagia ketika Nara memuji dirinya. Cynthia langsung memeluk Nara seraya berkata, "Baru kali ini aku merasakan dipuji oleh orang lain. Aku benar-benar merasakan sangat dihargai kehadiranku." Nara terharu ketika mendengarkan perkataan Cynthia kepadanya. "Cynthia, kamu tetap menjadi temanku yang paling baik. Kamu tidak usah bersedih dan jangan khawatir. Soalnya aku benar-benar bangga kepadamu," ucap Nara menenangkan Cynthia. Cynthia menitikkan air mata dan ia terharu dengan ucapan Nara. "Jangan sedih," ujar Nara. Cynthia menjawab lirih, "Baiklah, aku benar-benar dihargai di sini. Terima kasih ya, Ra." Nara merespon Cynthia dengan menganggukkan kepalanya saja. Semakin hari, waktu semakin cepat. Cynthia pulang seorang diri dari rumah Nara. Sedangkan Nara masuk ke dalam rumah, dia langsung duduk santai di kursi ruang tamu. Nara melihat jam yang menempel di dinding ruang tamu. Tidak terasa waktu sangat cepat, sudah pukul 6 sore saja, celetuk Nara. Tiba-tiba saja ibu menghampiri Nara dan kemudian duduk di sampingnya. "Kenapa, Nduk?" tanya ibunya. "Waktu sekarang sangat cepat dan tidak terasa sama sekali ya, Ma?" Nara mengeluh karena keadaannya. Suara azan pun berkumandang. "Nduk, kamu sholat dulu sana," ajak ibu kepada sang anak. Nara menjawab, "Kalau mau sholat ya udah Bu, sholat aja sendiri, ndak usah ajak-ajak aku." Ibu mengelus dadanya seraya berkata, "Astagfirullahaladzim." Kemudian sang ibu pergi meninggalkan Nara. Setelah itu, Nara langsung bergegas ke dapur. Ia mengambil piring lalu menyendok nasi putih 3 sendok. Kemudian mengambil gelas dan juga menuangkan air putih ke dalam gelas tersebut. Nara membawa makanannya ke ruang tamu. Ia menyantap nasi putih seorang diri sedangkan sang ibu melaksanakan sholat di dalam kamarnya. Selesai makan, Nara langsung berjalan ke dapur dan juga mencuci piring serta gelas yang telah ia pakai. Setelah itu, Nara bergegas mengambil handuk lalu pergi mandi. Ketika Nara yang sedang mandi dan juga menggantungkan handuk ke tempat gantungan yang tersedia di dalam kamar mandi, ia melihat sosok kuntilanak dengan wajah yang menyeramkan sedang menatap dirinya.
Sosok itu memiliki kepala yang hampir putus dan melihat Nara dari belakang kepalanya. Nara tetap tenang dan ya, dia tidak takut sama sekali kepada sosok perempuan yang menakutinya itu. "Jangan ganggu aku," ucap Nara membentak. Sosok kuntilanak itu tertawa sekaligus mengejek Nara. "Ular di belakangmu sangat jelek dan juga menjijikan," ejek sosok kuntilanak itu. Nara tidak menggubris ejekan sosok perempuan itu. Selesai mandi, Nara memakai handuk lalu berjalan menuju ke kamarnya. Di saat Nara sedang melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja ia dihadang oleh sosok kuntilanak yang mengejeknya. Sosok itu datang dan muncul secara tiba-tiba di hadapan Nara. "Berani sekali kamu menghadapiku. Berani sekali juga kau menghadangku," bentak Nara. "Ular itu sangat mengganggu kehadiranku di sini. Aku akan mengusir ular yang berada di belakangmu itu," ucap sosok tersebut. "Sangat lantang bibirmu itu," ucap hina Nara. Tidak lama kemudian, sosok ular besar yang berada di belakang Nara langsung menghabisi sosok kuntilanak tersebut. Ular itu menggerogoti leher sosok tersebut hingga putus dan mulai mencabik-cabik seluruh anggota tubuhnya sampai keluar nanah yang sangat berbau. Nara menutup hidungnya dengan tangannya. Kemudian ia berlari menuju kamar. Nara menutup pintu kamarnya kemudian menyalakan lampu lentera. Ia mengambil pakaiannya yang berada di dalam lemari kemudian memakainya. Setelah itu Nara langsung bergegas ke dalam ruang tamu. Ia duduk bersantai di kursi bersama ibunya yang sedang duduk. Seperti biasa, Nara dan juga sang ibu saling mengobrol, membicarakan tentang hal yang random. Nara kembali melihat jam. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa saat itu sudah pukul 9 malam. Nara pamit tidur kepada sang ibu. "Bu, aku tidur duluan ya, Bu," pamit Nara. Ibu mempersilahkan lalu menjawab, "Ya udah silakan." Nara langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya. Akan tetapi Nara tidak tidur. Ia harus melakukan meditasi terlebih dahulu sebelum tidur di dalam kamarnya seorang diri dengan keadaan yang sangat gelap. Hanya ada lampu lentera saja yang menerangi beberapa bagian. Nara melakukan meditasi selama 1 jam. Selesai meditasi, Nara langsung membaringkan tubuhnya kemudian tertidur. Waktu semakin singkat dan juga cepat sehingga membuat Nara hampir kewalahan menjalani hidupnya. Keesokan harinya Nara terbangun pada subuh hari. Seperti biasa dia melanjutkan sahurnya kembali dan berpuasa. Nara kemudian melakukan rutinitasnya seperti biasa seharian dan ia melaksanakan puasa mutih pada hari kedua. Pada hari kedua, Nara melakukan rutinitas kesehariannya di rumah. Dari pagi sampai sore Nara bermeditasi bahkan menguji kembali kemampuan ilmunya. Bahkan ketika ada sosok makhluk astral yang ingin mencelakai dirinya, dengan waktu singkat makhluk itu lari terbirit-birit ketakutan. Sewaktu menjelang malam, Nara kembali masuk ke dalam rumahnya. Ia mengambil handuk lalu pergi mandi seperti biasanya. Sekitar 10 menit, Nara keluar dari kamar mandi lalu berjalan ke kamarnya. Di dalam kamar, Nara mengambil pakaian yang tersimpan rapi di dalam lemari. Selesai memakai pakaian, tanpa berlama-lama Nara langsung melaksanakan meditasi seorang diri di dalam kamarnya. Sebelum meditasi, Nara mengunci jendela kamarnya dan menyalakan penerangan cahaya melalui lentera yang ia punya untuk menerangi sudut di dalam ruangan kamarnya. Nara kemudian duduk bersila, kemudian memejamkan kedua matanya. Ia menarik nafasnya dalam-dalam kemudian dihembuskannya kembali. Nara melakukan meditasi selama 3 jam lamanya. Dia melakukan meditasi dari jam 6 sore. Sekitar jam 9, Nara menyudahi meditasi yang ia lakukan. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamarnya. Kemudian Nara bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban apapun dari luar yang mengetuk pintu kamarnya itu. "Paling dedemit lagi yang jahil kepadaku," gumamnya. Nara membaringkan tubuhnya kemudian tertidur pulas. Semakin hari, waktu semakin singkat. Nara terbangun ketika mendengarkan suara azan yang terletak di langgar atau musola. Jaraknya tidak jauh dari rumah sendiri. Nara sesekali melamun. Ia mengumpulkan energi ketika baru bangun tidur. Tidak lama kemudian,
Nara berdiri, mengambil handuk lalu pergi mandi. Sekitar 10 menit, Nara selesai mandi. Seperti biasa, ia bergegas jalan ke dalam kamarnya. Nara mengambil pakaian yang tersimpan di dalam lemari kemudian mengenakannya. Setelah memakai pakaian, Nara langsung duduk bersandar ke arah tembok. Tiba-tiba saja terbesit di dalam pikirannya untuk membuat strategi agar bisa menumbangkan sosok penari yang seringkali mendampingi ratu itu. Dia berpikir cukup lama hanya untuk mendapatkan ide semata. Nara memutar otak untuk merencanakan strategi yang akan ia mainkan. Di saat sedang berpikir, Nara langsung menemukan ide di dalam pikirannya. Sekarang, aku tahu semua caranya agar bisa mengalahkan sosok penari itu, gumam Nara dalam batin. Seperti biasa, Nara melakukan meditasi di pagi hari selama 2 jam. Selesai meditasi, Nara langsung membuka kedua matanya, lalu bangkit dari tempat duduknya. Kemudian Nara berseletuk. Sekarang sudah hari ketiga, hari terakhir aku melaksanakan puasa mutih. Nara sangat tidak sabar untuk melawan sosok penari yang selalu saja mendampingi salah satu temannya itu. Tenang Ratu, aku akan menolongmu secepatnya. Rasa kesal Nara tidak tertahankan. Kedua tangannya mengepal keras, ia tidak tega melihat temannya terbaring di kasur tanpa sadar. Nara membuka jendela kamarnya, kemudian memadamkan api yang masih menyala di dalam lentera. Dia melihat ke arah luar melalui jendela. Nara menghirup udara segar di pagi hari. Kabut pagi terlihat begitu jelas dari pandangannya. Udaranya sejuk sekali. Celetuk Nara kemudian bergegas jalan ke ruang tamu. Lalu dia kemudian duduk bersantai di kursi. Sang ibu keluar dari kamarnya lalu menghampiri Nara yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Ibu habis ngapain? Nggak biasanya baru keluar dari kamar sekarang? Tanya Nara. Sang ibu tersenyum menatap Nara kemudian menjawab. Baru saja selesai sholat nak. Padahal ibu kepengen masak soalnya ada kamu di sini. Nara bertanya, kenapa toh? Kalau ada aku di sini? Ibu kembali menjawab. Nggak apa-apa, ingin ngobrol aja. Nara tersenyum menatap ibunya. Kemudian Nara mempersilahkan agar sang ibu memasak sarapan terlebih dahulu. Sang ibu menuruti keinginan sang putri. Dia pergi ke dapur untuk memasak sarapan. Sedangkan Nara duduk bersantai seorang diri, Nara telah mempersiapkan strategi dan energi di dalam pikirannya. Nara mengatur semua ilmu gaib yang ia punya. Dan dia sudah mengumpulkan semua energi kemampuannya untuk mengalahkan sosok penari itu. Aku tidak sabar, gumamnya. Sekitar 20 menit bersantai, ibu menghampiri Nara dengan membawa satu piring yang berisi nasi dan lauk ayam goreng. Nara hampir saja tergoda dengan lauk yang telah disiapkan oleh sang ibu. Akan tetapi sosok ular yang mendampinginya memberikan saran agar Nara tidak kena rayu. Tahan dirimu Cahayu. Ini terakhir kalinya kamu berpuasa mutih. Nara mengembalikan kembali piring itu kepada sang ibu. Kenapa tidak dimakan nak? Tanya ibunya. Saya tidak makan lauk bu, saya hanya butuh nasi putih saja dan air putih untuk saya santap. Sang ibu baru teringat jika putrinya sedang melaksanakan puasa mutih. Astagfirullahaladzim, maafin ibu ya nak. Ibu lupa kalau kamu sedang melaksanakan puasa mutih. Ucap sang ibu meminta maaf. Nara tidak mempermasalahkan tentang itu. Ia memaklumi sang ibu. Nggak apa-apa kok bu, nggak usah minta maaf, ucap Nara. Ibu tersenyum menatap Nara. Seperti biasanya, Nara keluar rumah lalu duduk di teras rumah. Ia bersantai seorang diri sekaligus melihat para tetangga dan warga yang lain lewat di halaman depan rumahnya. Nara menyapa para warga yang sedang lewat di hadapannya. Mau kemana bu? Sapaan Nara sembari bertanya. Tetangga itu menyaut, mau ke perkebunan? Oh ya udah, hati-hati di jalan, semoga dapat hasilnya. Tetangganya tersenyum lalu lanjut berjalan. Ketika Nara sedang bersantai, seperti biasa Cynthia datang menghampiri Nara yang sedang duduk di halaman depan teras rumah. Kemudian Cynthia menyapa. Ra. Cynthia duduk di samping Nara. Ada apa? Tanya Nara. Cynthia menghela nafas dan dia tidak menjawab pertanyaan Nara. Nara menatap ke arah Cynthia dengan penuh keheranan. Sudah katakan saja, ada apa?
Tanya Nara sekali lagi. Cynthia menjawab, apakah hari ini puasa terakhir yang kamu jalani? Jangan lupa janjimu dan juga niatmu itu loh. Iya, aku tidak akan lupa dengan janjiku. Esok hari kita akan menjenguk Ratu ke rumahnya, pinta Nara. Cynthia setuju dengan permintaan Nara. Nara dan juga Cynthia saling mengobrol dengan pembahasan tentang terakhir Nara puasa muti. Kamu kuat tenan melaksanakan puasa muti selama 3 hari. Puasa itu hanya diperbolehkan makan dan minum serba putih saja dan tidak boleh ada rasa apapun, ujar Cynthia. Nara tersenyum menatap Cynthia seraya memberikan jawaban. Sebenarnya aku tidak kuat melaksanakan puasa muti, akan tetapi ini semua aku lakukan demi menolong Ratu. Puasa muti dapat menyempurnakan kekuatan dan ilmuku hanya untuk menyelamatkan Ratu dari sosok penari yang berwujud menyeramkan itu. Cynthia mengerti dan paham pengorbanan Nara demi menyelamatkan Ratu, sampai ia rela bersekutu dengan Mbah Sarjen untuk meminta ilmu dan kekuatan agar bisa melawan sekaligus mampu mengalahkan sosok penari yang selalu saja mendampingi Ratu itu. Ya udah, tapi caramu itu salah, ucap Cynthia. Nara merasa bingung dengan ucapan Cynthia. Maksudmu apa toh? Tanya Nara. Ya, caranya salah. Kamu sampai meminta bantuan dukun untuk menyempurnakan kelebihanmu dan meminta ilmu gaib beserta kemampuannya. Nara hanya terdiam tanpa berucap sepatah kata pun. Sekali lagi Nara menghela nafas panjang, ia tertunduk malu. Nara tidak kuasa menjawab penjelasan Cynthia, akan tetapi Nara berusaha menjawab seadanya dengan penuh kehati-hatian. Aku memilih jalan seperti ini demi kebaikan Ratu untuk menyelamatkan nyawanya juga, walaupun harus aku yang salah jalan, ujar Nara. Cynthia hanya menggelengkan kepalanya saja ketika mendengarkan penjelasan Nara. Jikala itu, Cynthia sangat penasaran dengan tata cara puasa muti. Nara menjelaskan secara detail tentang tata cara puasa muti dari awal hingga akhir, sekaligus memberikan penjelasan manfaat dari puasa muti itu. Nara dan juga Cynthia saling berbicara perihal puasa muti, sekaligus merencanakan untuk menjenguk Ratu ke rumahnya. Nara sangat asik mengobrol dengan Cynthia dari waktu pagi hingga menjelang sore hari. Ketika sudah hampir menjelang malam, Cynthia pamit pulang kepada Nara. Ya udahlah, sudah hampir malam ini, aku pamit pulang hari ini ya, pamit Cynthia. Nara menyaut, silakan saja, kalau kamu mau pulang ya sekarang, tidak apa-apa kok. Cynthia tersenyum lalu kembali menjawab, ya udah, soalnya waktunya sangat singkat sekali dan tidak bisa keburu. Nara kemudian mempersilahkan Cynthia untuk pulang. Cynthia langsung bergegas pulang ke rumahnya seorang diri. Nara langsung masuk ke dalam rumah. Ia duduk bersantai di kursi area ruang tamu. Nara melihat sang ibu sudah bersantai di ruang tamu sedang membaca koran. Nara melihat jam yang menempel di dinding sekitar ruang tamu. Ternyata sudah pukul 6 sore toh. Waktunya singkat benar ya, celetuk Nara. Ia menyaut, kamu sudah makan? Nara kemudian menjawab, ini mau ambil nasi dan juga air putih bu. Nara bergegas pergi ke dapur. Setelah itu ia kembali lagi ke ruang tamu. Nara langsung menyantap nasi tanpa lauk hingga habis, sekaligus menenggak air putih sampai tidak tersisa. Selesai makan, tiba-tiba saja Nara merasakan hawa yang sangat aneh, dan tidak seperti biasanya ia mengalami hal itu. Nara merasa bahwa dirinya sudah terisi oleh ilmu yang diberikan oleh Mbah Sarjen kepadanya. Rasanya beda sekali, gumamnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat sekaligus menjadi part terakhir ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, saksikan di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe, dan ya nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.